Nah, mereka bisa menjadi dalam tanda kutip petarung ya untuk mengambil kuliah di luar negeri karena memang pola pendidikan yang dibangun di UTS seperti apa itu? Ya, kita concern dengan mahasiswa. Jadi kalau kata Steve Jobs, kalau kita mau berhasil, kita tuh harus fokus dengan customer, kata dia. Kita jangan menciptakan teknologi tanpa kebutuhan dari customer. Nah, customer yang paling utama kita itu Bang, mahasiswa. Paling utama. Tugas utama kita itu bukan menciptakan teknologi sebenarnya. Bukan menciptakan motor listrik, bukan menciptakan apa. Kita mendidik anak-anak sebenarnya yang dari SMA menuju kuliah. Kemudian setelah kuliah ini harus betul-betul dia bisa tiga hal tadi. Mau jadi bekerja, mau jadi melanjutkan pendidikan tinggi dan sebagainya. Sehingga karena kita care terhadap apa kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, kita menyusun kurikulum itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang sedang terjadi sekarang ini seperti apa. Nah, terus kemudian kita sangat care dengan pendidikan karakter. Karakter itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Karakter yang berintegritas, bertanggung jawab itu betul-betul kita tanamkan di sini sehingga ketika mereka lulus itu nggak kaget lagi dengan dunia pekerjaan dengan yang lain-lainnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa UTS, Bapak Hairul Hudayah. Selamat sore Pak Rektor. Selamat sore Pak Agus. Terima kasih nih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita juga terima kasih bisa diterima di kampus yang sangat asri ya. Iya Bang. Sejak berapa lama sebagai rektor Pak? Saya menjabat sebagai rektor sejak 2020 bulan Februari. Jadi sudah 2 tahun lewat. 2 bulan, 3 bulan. Ya. Kok mau datang ke kota kecil ini? Kan Sumbawa ini kota kecil. Ya, benar itu Bang Apa Agus. pertimbangan? Jadi ceritanya sih panjang sebenarnya, tapi kalau untuk dipendekkan, intinya sih saya ingin keluar dari zona nyaman saya ya. Saya sebagai dosen di Universitas Indonesia merasa bahwa sudah banyak pencapaian-pencapaian yang pernah diraih sebagai dosen berprestasi tingkat UI, tingkat nasional, bahkan tingkat ASEAN sebagai peneliti terbaik. Dan kemudian ketika mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mengabdi di tempat yang lebih luas lagi, nah ini menjadi satu tantangan gitu. Jadi sebelumnya memang saya mendapatkan ya rekomendasi ataupun masukan dari sahabat saya Andi Tirta, rektor sebelumnya. Kemudian diperkenalkan dengan pemilik kampus ini, Dr. Zul, pendiri kampus ini. Dan kemudian saya melihat bahwa visi yang pendiri ini ingin capai itu sama dengan apa yang ingin juga saya perjuangkan gitu. Sehingga singkatnya kemudian hijrah lah ke Sumbawa ini, Bang Agus. Betah ya di Sumbawa ya? Alhamdulillah, pertama karena keramahan orangnya sangat ramah dan sangat terbuka terhadap tamu ataupun pendatang gitu. Yang pertama itu sehingga kita menjadi sangat nyaman. Yang kedua ada karena memang alamnya yang luar biasa ya Bang ya. Kalau kita di Jakarta itu kan macet, susah kalau mau ke pantai aja ngantri. Tapi di sini begitu enak gitu ya, lingkungannya juga sangat mendukung dan makanannya juga enak-enak. Enak ya. Jadi sudah bisa makan sepat gitu kan? Iya, itu makan singang gitu. Makanan favorit Bang. Pas banget dengan lidah saya gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak Rektor ini asalnya dari mana? Saya itu kalau bilang sukunya itu orang tua orang Sunda ya, dari Jawa Barat.
Oh, jadi agak mirip-mirip kalau soal makanan ya. Betul, sangat-sangat. Karena di sini kan ada sayur-sayuran ya, ada terong gitu dan lain sebagainya, itu pas banget. Tapi kemudian orang tuanya tahun 70-an akhir itu hijrah juga ya, merantau gitu ke Sumatera, di Lampung, dan saya lahir dan besar di Lampung. Mungkin bisa diceritakan pendidikan ya. Pendidikan ya. Dari SD sampai. Ya, jadi saya SD sampai dengan TK, SD sampai dengan SMA, saya di Kabupaten Lampung Tengah, di Desa Terbanggi Besar. Dan kemudian saya mendapatkan tiket PMDK ya, atau ya tanpa tes, itu jalur tanpa tes ke UI di Teknik Elektro. Kemudian setelah lulus itu saya tahun 2006 melanjutkan kuliah di Seoul National University di Korea Selatan selama 2 tahun untuk master. Balik lagi ke kampus menjadi dosen di tahun 2009, dan kemudian 2 tahun berikutnya saya melanjutkan studi ke Korea Institute of Science and Technology hingga tahun 2016. 2016 kembali ke base saya di UI sebagai dosen, dan kemudian 4 tahun di sana, kemudian dapat tugas ke sini. Nah, sebagai peneliti juga ya waktu di UI ya? Ya, ya dosen kan memang salah satu tugasnya Pak Agus sebagai peneliti juga. Kebetulan bidang saya adalah penyimpanan energi atau energy storage gitu, material. Kalau potensi energi di Indonesia ini? Potensi energi luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melimpahi Indonesia ini dengan potensi yang luar biasa, baik fosil maupun non fosil ya. Jadi non fosil itu misalnya energi terbarukan, seperti matahari, angin, kemudian air, dan lain-lain, masih banyak. Potensinya itu sangat besar sebenarnya. Yang dulu mendapatkan penghargaan itu di penelitian di bidang apa itu? Ya, ada beberapa ya. Kemarin tahun 2017 kita punya satu solusi untuk elektrifikasi di daerah-daerah terpencil, yaitu dengan inovasi namanya tabung listrik. Jadi kalau konsepnya sama seperti tabung gas LPG yang punya pemerit Pertamina itu. Jadi kalau habis dia ditukar gitu ya. Nah, kita cuman yang isinya itu, kalau itu adalah gas, ini adalah listrik, maka perlu penyimpanannya. Nah, penyimpanannya ini baterai. Jadi baterai ini kalau sudah habis sama seperti tabung LPG ditukarkan, tapi dengan ada yang ada isinya gitu. Itu tabung listrik. Waktu itu dengan Pertamina ya kita dapat. Nah, kita bicara soal UTS ini Ya, Bang. Berapa fakultas dan berapa prodi ya UTS sekarang? Ya, waktu saya masuk 2020 itu ada 6 fakultas ya. Sekarang sudah ada 7 fakultas. Waktu 2020 itu ada 14 program studi sarjana, 1 program studi pasca sarjana. Sekarang dalam waktu 2 tahun kita sudah menambah kurang lebih 16 program studi baru, Bang. Jadi sekarang total 31 program studi dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 5 ribuan saat ini ya. Apa saja itu fakultasnya? Jadi ada fakultas teknologi lingkungan dan mineral. Jadi itu terkait dengan misalnya sekarang ada pertambangan, ada teknik lingkungan, teknik sipil. Kemudian fakultas rekayasa sistem, itu ada 5 program studinya. Fakultas teknologi pertanian, itu ada 2 program studinya. Fakultas ekonomi bisnis, kemudian fakultas ilmu sosial, ilmu politik, termasuk di dalamnya ilmu komunikasi. Kemudian juga ada fakultas psikologi dan humaniora. Satu lagi sekolah pasca sarjana. Nah, pertimbangannya memilih fakultas itu apa? Jadi misalnya kok enggak ada yang lain gitu? Ya, jadi kita ini membuat satu fakultas atau program studi itu didasari salah satunya, Bang, adalah potensi lokal kita. Saya selalu menyebut NTB ini, Bang Agus, emas di atas permukaan tanah maupun emas di bawah permukaan tanah. Kaya akan emas. Di atasnya itu adalah emas hitam kita sebutnya. Bukan emas yang warna emas ya, gold. Tapi emas hitamnya ini adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Itu adalah emas di atas permukaan tanah yang begitu besar potensinya. Dan di bawah tanahnya memang betul-betul literally adalah tambang emas. Jadi luar biasa potensi yang besar ini. Kemudian kita membuka program-program studi baru dan fakultas-fakultas baru yang untuk mendukung potensi dari lokal tersebut. Jadi sesuai dengan kebutuhan lokal juga ya? Betul, betul. Itu yang kita dirikan.
Bahkan beberapa program studi itu betul-betul yang di NTB itu tidak ada gitu, belum banyak gitu. Misalkan program studi ilmu komunikasi itu yang pertama dulu. Bang Agus pasti sangat paham terhadap itu. Terus kemudian psikologi. Nah sekarang kita punya pertambangan, baru dibuka sekarang peminatnya sudah lebih dari 2 kelas, lebih dari 60 orang yang sudah daftar. Jadi ini mau menjawab bahwa potensi di NTB ini harus banyak anak-anak kita yang kemudian bisa memegang peranan penting di potensi-potensi tersebut. Kalau prodi yang favorit? Favorit ini ada manajemen, memang untuk humaniora ya. Jadi untuk ekonomi itu manajemen, kemudian ilmu komunikasi itu termasuk, kemudian yang favorit yang lainnya di teknik informatika, pertambangan sekarang meskipun baru dibuka tapi pendaftarnya sudah cukup banyak. Dan prodi-prodi terkait dengan keteknikan, misalnya teknik elektro, ya teknik sipil itu cukup lumayan bagus peminatnya. Kalau mahasiswanya itu lebih banyak dari NTB atau luar NTB? Ya ini menarik ini dulu Bang Agus. Pertama kali didirikan itu hampir besar proporsinya, mungkin 70 banding 30 atau 60 banding 40 itu dari luar NTB. Jadi dari seluruh Indonesia Bang Agus, dari Aceh sampai dengan bagian timur NTT, mungkin Maluku juga, bahkan beberapa dari Papua ada. Nah sekarang ini sudah terbalik. Jadi sekarang ini dominasinya adalah mahasiswa NTB. Jadi lebih dari 3.500 itu adalah berasal dari provinsi NTB. Nah sisanya itu dari luar, dari beberapa pulau, terutama yang paling besar ini di Kalimantan Utara, daerah Sebatik, Nunukan, kemudian di Sulawesi Tengah itu banyak juga yang ke sini. Dan dari Aceh masih ada beberapa belasan orang gitu ya, dari Medan itu lumayan juga. Kalau dari luar negeri? Dari luar negeri ya. Jadi tahun 2020 ini kita ada sedikit eksperimen dari kita membuka pendaftaran Bang Agus untuk mahasiswa dari luar negeri. Jadi kita mempunyai suatu program namanya Global Ambassador Scholarship. Dan di luar perkiraan kita ada lebih dari 4.000 orang mahasiswa asing dari 82 negara yang melamar ke UTS, padahal kuotanya hanya 20 saja. Jadi kita sekarang punya 20 mahasiswa asing dari berbagai negara, dari Iran, dari Argentina, Zimbabwe, Sierra Leone, Palestina ya, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekarang. Kalau dosen enggak masalah ya? Dosen alhamdulillah sekarang cukup ya? Cukup, bahkan karena memang sudah diperhitungkan ya, UTS ini cukup diperhitungkan di tingkat nasional maupun global. Banyak yang melamar sekarang ke UTS, jadi sangat mencukupi, bahkan masih banyak yang mau jadi dosen UTS saat ini. Nah mereka tahu ada UTS itu kan, kan kampus di bawah gunung ini, dari mana? Jadi memang kekuatan branding di media itu menjadi satu hal yang sangat penting juga. Kemudian memang bukan hanya branding saja, tetapi prestasi-prestasi mahasiswa kita juga patut kita acungi jempol. Artinya mereka itu punya semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga dari mouth to mouth power gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut kemudian menceritakan tentang sebuah kampus yang punya mimpi besar sekali. Ini yang disebut dengan kampus Elang Muda. Jadi dia namanya Elang itu dia harus siap menghujam bumi, menjelajah dunia, kurang lebih seperti itu, Bang. Nah banyak juga saya dapat informasi alumni UTS ini yang melanjutkan kuliah ke luar negeri ya? Iya, alumni kita sekarang sudah banyak berkiprah mau ke luar negeri gitu ya. Karena Bang Agus ada 3 kemungkinan ketika mahasiswa itu lulus seperti kita dulu. Pertama, apakah dia mau melanjutkan pendidikan tinggi karena baru S1 kan bisa S2 maupun S3. Nah ini yang banyak dari luar negeri, di Polandia, lulusannya di Korea, kemudian di Amerika. Ada beberapa yang sudah melanjutkan di Thailand. Itu banyak melanjutkan kuliah. Artinya kita ingin mengatakan bahwa meskipun kita adalah kampus muda, meskipun kita ya pendatang baru di bidang pendidikan tinggi, tetapi kita sudah bisa mencetak alumni-alumni yang kita harapkan bersama gitu. Nah mereka bisa kuliah di luar negeri karena difasilitasi atau dijabanti oleh kampus ya? Ya pertama ini memang ada salah satu program Pak Gubernur NTB kita mengirimkan mahasiswa 1000 cendekia, tetapi banyak juga yang mendapatkan beasiswa dari berbagai pihak, artinya bukan dari pemerintah NTB, dari misalnya ada
anak kita Fahmi itu orang Sumbawa, Pak. Dia mendapatkan beasiswa Fulbright. Fulbright itu beasiswa yang sangat bergengsi sekali. Itu dari Amerika Serikat. Dan ada Holida misalkan dia mendapatkan beasiswa dari Korea gitu ya, dari KGSP dan lain-lainnya. Mereka umumnya fighter gitu, Pak. Jadi mereka itu ada kesempatan, mereka apply, tetapi tentu saja kita semangati gitu ya. Kita punya mentor-mentor yang berkualitas karena dosen-dosennya juga memang lulusan dari dalam dan luar negeri juga gitu. Jadi mereka yang membimbing. Nah, mereka bisa menjadi dalam tanda kutip petarung ya untuk kuliah di luar negeri karena memang pola pendidikan yang dibangun di UTS seperti apa itu? Ya, kita concern dengan mahasiswa. Jadi kalau kata Steve Jobs, kalau kita mau berhasil, kita tuh harus fokus dengan customer, kata dia. Kita jangan menciptakan teknologi tanpa kebutuhan dari customer. Nah, customer yang paling utama kita itu Bang mahasiswa. Paling utama. Tugas utama kita itu bukan menciptakan teknologi sebenarnya. Bukan menciptakan motor listrik, bukan menciptakan apa. Kita mendidik anak-anak sebenarnya yang dari SMA menuju kuliah. Kemudian setelah kuliah ini harus betul-betul dia bisa tiga hal tadi, mau jadi bekerja, mau jadi melanjutkan pendidikan tinggi dan sebagainya. Sehingga karena kita care terhadap apa kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, kita menyusun kurikulum itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang sedang terjadi sekarang ini seperti apa. Nah, terus kemudian kita sangat care dengan pendidikan karakter. Karakter itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Karakter yang berintegritas, bertanggung jawab itu betul-betul kita tanamkan di sini sehingga ketika mereka lulus itu nggak kaget lagi dengan dunia pekerjaan dengan yang lain-lainnya. Gitu. Kalau pendidikan di luar kampus? Pendidikan di luar kampus banyak sekali ekstrakurikuler. UKM kita puluhan UKM. Ada BEM juga, ada DPM dan perangkat-perangkat organisasi kemahasiswaan. Itu menjadi satu modal juga mereka untuk bisa menambah soft skill mereka, Bang, untuk bisa sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai oleh kebutuhan di tingkat pekerjaan misalnya seperti itu. Nah, UTS juga kalau tidak salah membuat sepeda listrik ya? Ya. Sejak kapan itu? Itu tantangan dari pendiri kampus ini, ya, Dr. Zul, pada saya dulu ketika di awal-awal menjadi rektor gitu ya, bisa nggak menciptakan satu teknologi yang ramah lingkungan seperti halnya motor listrik, dan alhamdulillah kita bisa buktikan bahkan ini adalah kolaborasi yang sangat erat antara perguruan tinggi dan juga industri kecil menengah khususnya. Jadi ada satu industri kecil yang kita bina, yang kita didik, dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa memproduksi motor listrik tersebut dengan teknologi transfer dari kampus gitu. Seperti di Sumbawa atau? Di Sumbawa. Jadi motor listrik kita itu made in Sumbawa. Dan sekarang sudah lebih dari 140 unit kita produksi. Dan kalau Bang Agus lihat, teman-teman di Satpol PP biasanya menggunakannya untuk patroli-patroli gitu ya di dalam kampus. Dan ini memang kalau boleh dinilai seluruh Indonesia memang baru NTB yang pertama kali yang memiliki program yang demikian ya, bela beli produk lokal kurang lebih seperti itu. Support yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Masih ya sampai sekarang produksi? Masih di kampus ya? Masih. Lokasinya di industri. Karena seperti yang kami sampaikan tadi Bang Agus, sebenarnya kampus itu tugasnya bukan menciptakan teknologi seperti itu. Tugas kampus itu riset, tugas kampus itu development, terus kemudian prototipe yang sudah ada kita masukkan ke di industrialisasi, dihilirisasi oleh industri. Karena kalau kita mengurusi semuanya Bang, maka nanti mengajarnya akan bolong-bolong. Mahasiswa nggak akan terpelihara dengan baik. Tapi kalau misalnya kita bagi peran gitu ya, terutama juga kalau kita sebutkan pentahelix lah sekarang, termasuk dengan media Bang. Karena media juga sangat penting sekali untuk bisa menyebarluaskan, mendiseminasikan hasil-hasil penelitian gitu. Kemudian kalau terjadi kolaborasi, maka inilah yang terjadi di kampus kita. Kalau tantangan dunia pendidikan sekarang ini seperti apa? Ini kan perubahan cepat sekali. Iya, betul. Revolusi industri 4.0 ini telah memaksa kita semua untuk memiliki inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Dulu Bang kita belajar mungkin ya
dosen itu nerangin di depan, pakai papan tulis gitu ya, pakai kapur atau pakai spidol, satu arah saja gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan orang bisa belajar dari berbagai macam. Nah, tantangannya besar sekali, apalagi pandemi sekarang, semua orang harus bisa dengan online, harus bisa konten kreator yang bagus gitu ya. Jadi tantangannya besar sekali, dan inilah yang kemudian kita respons. Kampus ini responnya sangat cepat. Kita merubah kurikulum itu mungkin dalam tataran 1 semester bisa selesai gitu. Jadi merespons perubahan-perubahan yang terjadi, yang kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Itu satu hal yang bisa cepat karena kita ini kampus swasta. Kampus swasta ini bisa bergerak dengan sangat cepat. Nah, kalau harapan masa depan ya, UTS itu Ya, seperti apa? harapan yang paling utama itu jelas kami ingin fokus pada mahasiswa kami. Kami ingin mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kami. Kami ingin mendorong mereka semua untuk bisa mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja, oleh wirausahaan. Karena kita juga mendorong mahasiswa kita bukan hanya untuk menjadi pekerja, tapi juga harus berwirausaha di bidangnya masing-masing gitu. Jadi harapannya itu, dan harapan besarnya juga sebenarnya kepada pemerintah, pada dinas-dinas terkait untuk lebih banyak kita bersinergi gitu. Karena kampus ini juga tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Kita harus saling bergandengan tangan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan kita. Seperti itu. Kalau mimpi ya secara personal, Ya, Bang. apa ya? Sebagai rektor gitu. Ya. Mimpi secara personal ya bagus ya. Iya. Banyak mimpi-mimpi itu, tapi mimpi itu, cita-cita itu memang berkembang sesuai dengan perkembangan usia gitu ya, Bang ya. Dulu saya tidak pernah bermimpi menjadi sebagai seorang rektor, tapi saya banyak mimpi-mimpi yang harusnya dunia pendidikan itu seperti ini, seperti itu dulu. Ternyata saya diberikan amanah itu dan saya laksanakan, Bang. Jadi mimpi-mimpi tadi seperti misalnya harusnya kita ini punya orang asing, punya mahasiswa asing di kampus itu. Dan kemudian mimpi itu kita eksekusi sendiri dan berhasil. Kemudian mimpi tadi motor listrik, mimpi bagaimana mendidik mahasiswa-mahasiswa kita supaya lebih ini. Dan banyak lagi mimpi-mimpi yang lain sebenarnya. Tapi kalau kampus ini saya mendefinisikan bertumbuh, Bang. Jadi setiap kita itu kan harus bertumbuh. Bertumbuh itu adalah manakala kita ini kan merencanakan sesuatu. Kalau di kampus ini kita punya Renstra, rencana strategis. Jadi ada bukunya yang sudah kita buat. Nah, definisi bertumbuh itu adalah manakala kita bisa mengimplementasikan dari apa yang kita rencanakan. Bahkan mencapainya dengan target yang lebih dari itu. Itu saja sebenarnya definisi daripada kita bertumbuh. Seperti itu. Kalau target yang belum tercapai? Target, alhamdulillah selama ini karena dari Renstra ya, kita selalu akan adakan monitoring evaluasi gitu ya. Itu alhamdulillah masih tercapai ya, alhamdulillah sesuai ini. Tetapi yang menjadi kendala kita ini salah satunya adalah sebenarnya jenjang pendidikan daripada dosen. Sekarang kan dosen-dosen kita ini under 40 years old atau under 35 ya, mereka di bawah 35 tahun. Mereka yang baru lulus dari luar negeri kemudian langsung mengabdi ke sini, sehingga jenjang pendidikan dosen ini kan diharapkan doktor, sehingga butuh waktu, Bang. Terus kemudian target-target yang lainnya adalah akreditasi misalnya. Kita masih akreditasi peringkat baik, harusnya mungkin harus baik sekali atau unggul gitu. Nah, ini memang suatu proses yang butuh waktu. Dosen yang bergelar doktor itu kan kalau kita nyekolahkan dosen-dosen kita butuh 3 tahun, 4 tahun lagi gitu ya, bisa kembali lagi. Jadi itu hal-hal yang perlu usaha lagi dan waktu untuk bisa mencapainya, seperti itu. Kalau program Merdeka Belajar pelaksananya di UTS seperti apa? Ya, kami termasuk kampus yang pionir di bidang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka itu Bang Agus di launching di bulan Januari 2020. Saya Februari jadi rektor, bulan Maret Mei itu sampai Mei itu kita sudah selesai membuat kurikulum kampus Merdeka. Jadi ketika kampus-kampus lain mungkin masih berpikir apa sih kampus Merdeka itu, kalau kita sudah langsung jalan. Nah, salah satu programnya itu Bang Agus,
Sesuai dengan moto kampus kita, UTS Membumi Mendunia, kita punya program yang dirancang khusus untuk mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Salah satunya adalah di desa-desa, Bang. Saat ini mahasiswa kita sudah melaksanakan program Merdeka itu di 83 desa dari 159 desa. Selama kurang lebih 2 tahun. Ini batch keempat. Nanti semester depan batch kelima. Dan ini produk yang dihasilkan sudah lebih dari 100, karena salah satu programnya ada produk yang dihasilkan dari desa sesuai dengan potensi desa. Lebih daripada 150-an kemarin, tambah 48, sekitar 200-an produk. Kemudian ada juga desa rapi administrasi, desa digital, desa budaya, dan itu semua program-program yang dikerjakan oleh para mahasiswa. Mereka tidak lagi kuliahnya di kampus, tapi langsung di desa. Jadi mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa bersama pemerintah desa. Terima kasih Pak Rektor atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Sama-sama, sebuah kehormatan juga buat kami, Pak Agustalino. Sehat dan sukses selalu ya, Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Rektor, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.